Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Amaliana, NIM 2201010818 dari Prodi Bisnis Digital semester 7. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan tugas dari Internet of Things atau IoT tentang membuat rangkaian potensiometer plus monitoring LCD. Nah, pertama-tama kita harus membuka tingkat terlebih dahulu, kemudian kita create dan kita pilih sirkuit. Nah, setelah kita membuka sirkuit ini, kita bisa pilih ini ke all dulu ya teman-teman komponennya agar lebih banyak. Pertama kita tentunya memilih Arduino Uno. Nah, kita harus meletakkan Arduino Uno ini. Apa sih fungsinya Arduino ini? Fungsinya Arduino ini adalah sebagai microcontroller atau otak bagi sebuah untuk membuat aplikasi tersebut ya. Jadi harus menggunakan Arduino digunakan untuk mengolah dan juga menghasilkan input dan output dari sebuah program. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan resistor. Resistor. Nah, ini dia sudah ketemu. Nah, resistor ini fungsinya apa sih? Nah, untuk resistor ini fungsinya sebagai ini teman-teman, sebagai pembatas arus listrik ya. Jadi digunakan untuk membatasi arus listrik. Kemudian LED. Nah, LED ini digunakan untuk lampu atau menyalakan bahwa program itu berfungsi dengan baik. Dan setelah itu, selain itu kita juga membutuhkan penting yang pertama yaitu potensiometer. Nah, potensiometer ini digunakan untuk mengatur nantinya tingkat cahaya yang akan dinyalakan oleh si LED tersebut. Nah, yang terpenting juga LCD karena gunanya LCD ini untuk apa? Fungsi LCD ini digunakan untuk itu teman-teman untuk menghasilkan tampilan arus listriknya itu dia berapa volt seperti itu ya. Nah, ini kita harus ganti dulu ya untuk tipenya. Kita ganti yang PCV8574 base. Kemudian address-nya ini kita juga harus ganti ke 39 kali 0,27 seperti itu. Nah, langsung saja kita rangkai terlebih dahulu, yaitu kita letakkan dulu untuk resistornya ini teman-teman, di 13. Nah, ini kita taruh sini saja. Kemudian kita juga sambungkan. Dan kita sambungkan juga untuk kabel yang pertama, yaitu ini ya teman-teman, dari kabel ini. eh, apa namanya? Dari kabel sini, SDA. Kita ke bawah aja biar agak rapi. Kemudian kita sambungkan ke yang SDA ini ke SDA juga teman-teman. Jadi harus sesuai ya. Ini SDA tuh harus sama-sama ke SDA seperti ini. Nah, setelah itu kita sambungkan untuk yang kedua yaitu di sini ya, di samping SDA ini ada SCL. Nah, ini kita juga harus sambungkan ke SCL-nya semua itu sama. Jadi ini harus sesuai agar ini dapat berfungsi dengan normal ya. Kita sambungkan. Oke, kita ganti warnanya. Ganti merah ya. Nah, setelah itu kita juga harus sambungkan ini GND teman-teman. GND ini kita sambungkan ke LED-nya ini. LED-nya kita sambungkan ke yang ini teman-teman ya, yang paling sebelah sini. Nah, ini kita ke ataskan sedikit. Kita bisa ubah untuk warnanya. Kayak gini. Oh, sorry. Belum ubah. Ganti biru. Kemudian ini kita sambungkan ke resistornya teman-teman. Resistor. Nah, tidak rapi teman-teman ya. Ini kita ganti juga untuk warnanya. Kita ganti ungu. Setelah untuk komponen yang atas selesai, kita juga harus menyambungkan untuk komponen yang di
potensiometernya. Nah, potensiometer ini kita ada beberapa penyambungan kabel. Nah, untuk yang pertama kita gabungkan dulu antara ini teman-teman ya. Kita gabungkan di ini dulu. FCC. FCC ini kita gabungkan di paling ujung terminal 2 ini ya. FCC. Nah, gabungkan. Nah, bentar, bentar. Oke, ini cukup kayaknya. Kita ganti dulu warnanya. Warnanya coklat. Oke. Setelah itu kita dari terminal 2 ini kita juga harus gabungkan ke 5 volt. Jadi untuk ukuran arus listriknya itu 5 volt ya, teman-teman. Kurang rapi. Oke. Sudah. Kita ganti warnanya tidak usah ganti warna karena ini sama ya. Maaf, mohon maaf. Terus kita ke selanjutnya yaitu ada GND. Nah, ini kita sambungkan dulu untuk GND-nya. Kita lewat sini aja dulu. Bawah. Nah, untuk GND ini dia ke bagian paling pojok, teman-teman. Paling pojok ujung ya. Nah, sini. Kopain. Oke. Udah, kita ganti warnanya. Kita ganti dulu ya di warna kuning biar kelihatan. Nah, GND itu juga harus disambungkan dengan GND teman-teman. Jadi sesuai gitu ya. Sesuai. Nah, kita baca deh. Nah, kita klik ke sini sampai ke GND yang di sampingnya 5 volt ini. Oke. Setelah itu yang terakhir ini ada kabel yang tengah ini belum terpasang. Nah, ini kita sambungkan ke A0 teman-teman. Ini nah, kurang rapi ya. Terapi kita ganti warnanya di warna biru ini aja. Oke, sudah ya. Ketika sudah tersusun seperti ini untuk kabel-kabelnya dan juga dari LED, LCD dan lain-lain, kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, di sini ada kode, kita klik, kita ubah dari blok ke teks. Nah, ini kita klik continue. Nah, setelah ini kita bisa langsung coding saja, teman-teman. Oke, karena saya juga udah punya codingnya, jadi kita langsung aja tempel untuk codingnya. Jadi teman-teman kalau mau bisa langsung dilihat untuk codingannya ini. Di sini nanti saya akan menjelaskan fungsi dari codingan tersebut ya. Nah, kita mulai dari codingan yang paling atas terlebih dahulu, yaitu ini teman-teman ya, di bagian atas ini ada include liquid crystal 12CH. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ya, untuk LCD-nya itu ada di 12CH. Nah, terus fungsinya wire high ini apa sih? Digunakan untuk komunikasi, teman-teman. Komunikasi integrate circuit antara Arduino dengan modul LCD-nya. Nah, ini jadi kita apa ya? Fungsinya adalah untuk komunikasi antar Arduino dan juga LCD. Kemudian liquid crystal 2C adalah library atau perpustakaan untuk mengontrol LCD dari LCD 16, kali 2 itu tersebut ya. Sehingga hanya memerlukan 2 pin saja yaitu dari SDA dan juga SCL. Nah, tanpa dua library ini tentunya nanti itu tulisan yang ada di layar ini tidak muncul, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke ini ya, ke liquid crystal. Nah, ini ya, teman-teman. Ini adalah fungsinya adalah untuk membuat objek LCD atau alamatnya LCD-nya, teman-teman ya. Alamat LCD-nya apa sih? Nah, ini dia alamatnya dengan lebar 0 kali 27 dengan 16 kolom dan 2 baris ini. Selanjutnya, ini ada di integer point pin 01. Nah, ini adalah pin potensiometer yang di sebelah sini ya teman-teman. Ini adalah pin potensiometer. Terus LED pin 13 itu adalah pin untuk LCD. Nah, tadi kita lihat bahwasannya ini ada resistor yang di sebelah sini.
Nah, intelligent kecerahan juga nol. Nah, kita lanjut ke pot pin ini digunakan dari potensiometer. Kemudian light pin itu digunakan untuk LED, untuk output LED. Kemudian yang nilai pot itu digunakan untuk menyimpan nilai dari pembaca. Nah, juga hasil kecerahan yang ini ya, untuk kecerahan dari proses yang kita buat. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke voice setup. Voice setup ini ada LCD init. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan LCD atau agar LCD ini aktif dan siap digunakan. Kemudian ada LCD backlight seperti kemarin, yaitu digunakan untuk menyalakan cahaya latar belakang atau background dari LCD tersebut. Nah, terus selanjutnya ini ada serial Begin 9600. Digunakan untuk menyiapkan komunikasi dengan komputer melalui serial monitor. Dan dengan kecepatan 9600 bps, teman-teman ya. Nah, kita ini ada pin mode. Pin mode ini digunakan untuk apa sih? Pin mode ini digunakan untuk menentukan bahwa pin LED akan mengeluarkan sinyal atau output ya. Jadi ketika uh, program ini berfungsi nantinya akan menyala gitu ya, atau outputnya ini adalah menyalanya LED ini gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada void loop. Void loop ini digunakan untuk apa teman-teman? Nah, yang pertama ini ada analog read pot point, yaitu membaca posisi knob potensiometer dalam bentuk nilai analog 0 sampai 1023, dan Dal ini juga ada dengan kecepatan sampai di 255. Terus ada analog white atau lighting kecerahan. Nah, ini digunakan untuk apa teman-teman? Ini digunakan untuk mengatur intensitas cahaya LED sesuai nilai PWM, gitu ya teman-teman. Nah, ini ada LCD set cursor, yaitu digunakan untuk menampilkan potensiometer dan nilai kecerahan di layar LCD. Kemudian ada LCD print atau nilai pot. Nah, nilai LCD print itu untuk menilai menampilkan hasilnya ya. Nah, LCD set cursor ini 0,1 yaitu letaknya teman-teman. Letaknya yang ini ada di baris pertama dan ini yang untuk kecerahan itu ada di baris keduanya. Tuh ya. Jadi baris pertama itu nilai dari potensiometer dan baris kedua itu dari nilai kecerahannya. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu ada serial printnya. Serial printnya itu gimana? Nah, ini ada nilai potensiometer. Nah, ini yang pertama ya, untuk serial monitor yang pertama itu nilai potensiometer dengan nilai pot yang seperti ini. LCD printnya nilai pot, dan untuk serial print yang kedua adalah kecerahan LED PWM, yaitu kecerahannya dengan nilai 100 atau 0,1 detik ya teman-teman. Nah, langsung saja kita tanpa berlama-lama lagi kita coba nyalakan untuk codingannya. Kita tutup dulu, uh, dulu ya teman-teman. Kita coba nyalakan apakah berfungsi. Nah, ini menandakan sudah nyala. Ini sudah muncul ya untuk kecerahan dan juga angkanya. Nah, kita akan coba tarik untuk potensiometernya. Jika dia semakin terang berarti pemrograman ini berhasil atau berfungsi. Nah, kita lihat. Ini sudah muncul ya untuk angka-angkanya. Nah, sudah muncul dengan mentok di 1023 dan juga di cahayanya itu di ini teman-teman 255. Nah, ini ya teman-teman sudah menyala dengan baik untuk cahayanya. Nah, bisa dilihat jika kita semakin turunkan, ini juga akan mengecil, 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 mengecil seperti ini ya. Nah, sampai dia mati. Nah, kalau kita tarik ke sini, nah dia akan semakin cerah teman-teman. Ini menunjukkan bahwasannya proses ini berfungsi dengan baik. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam tutur kata saya dalam menjelaskan uh, pemrograman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.